di sini akan menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara dan asasi. Hak warga negara adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu yang menjadi warga negara suatu negara. Contoh hak warga negara termasuk hak atas kebebasan berpendapat, hak atas privasi, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas keadilan. Hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum serta konstitusi negara. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tugas-tugas atau tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara terhadap negaranya. Contohnya, kewajiban warga negara termasuk membayar pajak, mematuhi hukum, mengikuti kewajiban militer jika ada, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi seperti pemilu umum. Asas-asas hak asasi manusia. Prinsip asas-asas hak asasi manusia adalah prinsip dasar yang mengatur perlindungan hak individu tanpa diskriminasi. Asas HAM mencakup hak atas hidup, kebebasan, martabat, keadilan, dan tidak disiksa. Asas ini umumnya diakui dalam deklarasi dan perjanjian internasional dan negara-negara diharapkan untuk menghormatinya. Secara keseluruhan, hak dan kewajiban warga negara serta asasi adalah elemen-elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu masyarakat. Hak individu harus dihormati, kewajiban sementara harus dilaksanakan untuk memastikan keamanan dan stabilitas dalam suatu negara. Perkenalkan, nama saya Rianti. Saya akan menjelaskan substansi hak asasi kewajiban manusia. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Substansi kewajiban dan hak asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai-nilainya, yaitu 1. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menunjukkan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan mengarahkan masyarakat Indonesia terhadap sebuah negara yang membuat warganya merdeka untuk memeluk agama, menghormati dan tidak memaksakan atau berlaku diskriminatif antarumat beragama. Sebagai warga negara yang beragama, maka setiap orang wajib melaksanakan perintah agama dengan melaksanakan ibadahnya tanpa mengganggu ibadah agama lain. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan berisi penerapan nilai kemanusiaan dalam negara Indonesia. Hal ini tampak dari sikap saling menghargai satu sama lain. Pasalnya, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku, budaya, dan agama. Oleh karenanya, setiap orang harus saling menghargai tanpa melihat latar belakang seperti suku, budaya, agama, dan status. 3. Nilai persatuan. Nilai menjadi bangsa yang kuat meski memiliki latar belakang suku, budaya, ras, dan agama yang berbeda tidak kunjung membuat Indonesia berhenti untuk bersatu dan meraih cita-cita negara. Perbedaan yang ada di Indonesia bukan untuk dipertentangkan, tapi justru dijadikan alasan untuk memiliki sikap persatuan. 4. Nilai kerakyatan. Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak masing-masing. Sebaiknya warga Indonesia harus memperhatikan kepentingan bersamanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Dewita Maharani. Di sini saya akan menjelaskan faktor dalam masyarakat. Faktor dalam masyarakat menjadi 2 bagian, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam masyarakat yaitu perubahan sosial dalam perubahan nilai-nilai budaya atau teknologi dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Contohnya adalah perkembangan teknologi informasi yang telah mengubah cara komunikasi dan interaksi sosial. Perubahan politik. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau situasi politik suatu negara dapat mempengaruhi masyarakat seperti perubahan dalam hukum, pemilihan umum, atau kebijakan ekonomi. Faktor internal dalam masyarakat. Nilai budaya, nilai-nilai norma, dan keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat, misalnya nilai-nilai religius atau moral yang mendasari tindakan individu. Struktur sosial seperti kelas sosial, kelompok etnis,
dan sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan peran individu dalam masyarakat. Perlu diingat bahwa interaksi antara faktor-faktor eksternal dan internal ini sangat kompleks dan setiap masyarakat memiliki dinamika uniknya sendiri. Faktor-faktor ini dapat berdampak berbeda pada masyarakat yang berbeda dan dalam konteks yang berbeda pula. Perkenalkan, nama saya Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Kasus pelanggaran HAM yang menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan dan melindungi HAM diantaranya adalah rasa yang secara alamiah melekat pada diri setiap manusia sejak ia dilahirkan dan bersifat langgeng. Mereka merupakan standar normatif yang bersifat universal bagi perlindungan hak-hak dan hak dasar itu dalam lingkup nasional maupun global. Tak hanya itu, HAM juga menjadi instrumen untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Secara konstitusional, HAM diatur dalam UUD 1945, pasal 27 sampai pasal 34. Pemerintah pun telah secara khusus menerbitkan sejumlah aturan mengenai hak asasi manusia, di antaranya UU Nomor 39 Tahun 1999. Jenis pelanggaran HAM ringan dan berat. Ketua MK diinstruksi keponakan yang mulia. Hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia. Banyak hambatan yang tidak dapat dihindari dalam menegakkan HAM di Indonesia. Salah satu hambatan tersebut ada dalam sistem hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana yang ada, asas legalitas menegaskan bahwa hukum tidak berlakukan surut terhadap tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang dikeluarkan atau diundangkan. Artinya hukum yang baru dibuat sekarang tidak bisa menghukum perbuatan di masa lalu. Selain itu, substansi peraturan perundang-undangan yang ada dinilai kurang lengkap sehingga memberikan peluang penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum. Hal ini sebagai dampak dari hambatan lain juga mendasar, yaitu melemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Rentetan kasus pelanggaran HAM yang terjadi menjadi pelajaran bagi bangsa dan negara Indonesia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia yang berdasarkan Pancasila. Indonesia tentu menentang pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah pun telah berbagai upaya menegakkan HAM. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh rakyat Indonesia agar berjalan maksimal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan HAM, melindungi HAM diantaranya memasukkan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan melakukan penyesuaian terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan penegakan HAM. Menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai instrumen nasional HAM, membentuk Komisi Nasional HAM dan Pengadilan HAM, serta lembaga-lembaga lain yang berwenang dalam penegakan HAM, menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM dan menyeret para pelakunya ke pengadilan HAM. Perkenalkan, nama saya Siska Lestari. Saya akan menjelaskan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Peran masyarakat sangat penting dalam penegakan hak asasi manusia. Tanpa partisipasi masyarakat dan dukungannya, maka penegakan hak asasi manusia akan menjadi sia-sia. Peran itu dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, organisasi, politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga masyarakat lainnya. Semua elemen tersebut mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia. Pasal 100 ayat 9.
Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat. Sebagai contoh, Komnas HAM telah bertekad untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan membuka kotak pengaduan dari masyarakat. Tekad dan usaha ini tidak akan berhasil apabila masyarakat enggan atau memilih diam terhadap berbagai praktik pelanggaran HAM. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan penegakan HAM sangat dibutuhkan. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui hal berikut. 1. Menyampaikan laporan atau pengaduan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga berwenang lainnya. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam bentuk usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga terkait lainnya. Masyarakat juga dapat bekerja sama dengan Komnas HAM untuk meneliti, memberi pendidikan dan menyebarluaskan informasi mengenai HAM pada segenap lapisan masyarakat.